Wa yalzamu fil mayyiti. Ketemu? Belum, baris berapa Kak? Faslun. Ketemu. Ketemu? Ketemu. Itu fasal tentang apa? Berkaitan dengan mayit. Apa yang kamu ketahui tentang mayit? Mayit adalah orang yang sudah tidak bernyawa. Bukan itu maksudnya. Maksudnya, kalau ada mayit, apa yang harus kita lakukan? Kalau di sini dijelaskan ada 4 hal yang harus dilakukan. Coba dibaca saja biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Salam seni dan budaya. Al-Quran dan kitab adalah anugerah seni yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin terus mempelajari Al-Quran dan kitab adalah budaya yang tak boleh hilang dari kehidupan seorang santri. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yata'allaqu bil mayyiti min ghuslihi wa takfinihi was salati alaihi wa dufnihi. Faslun ialah sebuah fasal. Fima menjelaskan sesuatu, yata'allaqu yang berkaitan apa ma bil mayyiti dengan orang yang mati. Nyatanya ma itu. Tunggu dulu. Tadi di depan kok ada passwordnya itu. Saya kira itu fasal tentang mayit. Di sini ada redaksi yata'allaqu. Yata'allaqu kalimat apa? Kalimat fi'il. Fil apa? Kok tahu? Karena ada huruf Dasarnya. mudhari' mansuub bi huruf nati sul masyhur ma'ani tapi mudhari' awalnya huruf mudhari' yaitu huruf yatan serta hamzah. I'rabnya apa? Hurufnya rafa. Rafa'nya dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa rafa dengan dhammah? Karena seperti dari ambil Dasarnya. Farfani dong, wajib al-hawa aja kan sampai kalau banyak dari wajib ditaskini lo kayak rumah di kirian guna jauh banina namir. Itu dasarnya kenapa dibaca rofa. Yang saya tanyakan kenapa rofaknya dengan doma. Irfa'u dari anila bijarah dengan nasibin wa jazmin katakan dufin mudhari itu rofa hukumnya dikatakan fa'amil asab dan jazmnya. Yata'allaqu, coba ditasrif lughawi. Yata'allaqu yata'allaqani yata'allaquna tata'allaqu tata'allaqani yata'allaqna tata'allaqu tata'allaqani tata'allaquna tata'allaqina tata'allaqani tata'allaqna ata'allaquna ta'allaqu. Coba diberi amil nasab. La yata'allaqu La yata'allamu. la yata'allaqu. La yata'allaqu. I'rabnya apa? Iroknya nasab. Dasarnya. Fadilan sebuah huwa tay kadalika la bada ilmin wa bada ilmin waladin badilun bila wala min qaliban ajazma fi hakaza wala ma izli wa marwa wa mahma ijmata ayyana ina ilma mudarina sawta kata lantai al jazan sual kata ilma mandan kata ayyana dalilan juga lama wa ayyun ma ta ayyana dan ilma. Coba diberi amil jazm. Lam yata'allaq. Jazmnya dengan apa? Dengan sukun. Kenapa? Karena kemasukan amil jazm. Kenapa jazmnya dengan sukun? Karena fi'il mudhari'. Apa semua fi'il mudhari jazmnya dengan sukun? Tidak. Ini kenapa dengan sukun? Karena sahih akhir. Lah itu. Karena sahih akhir. Dasarnya. Waj'alni lahum yaf'alun nura rabbana wa tad'ina wa tas'alina. Farfagiru min wajiban hawaja kasbadiku wa ya'lam bi surajin bitaskinin wa ghairu ma dzikrin wa lahu ja'u banina bi rafa'atu lana safara bi sukan jadi rasul dzikir Allah dengan tekun. Ini termasuk sulasi apa rubai apa mazid apa gimana? Sulasi Mazid. Sulasi mazid yang mendapat berapa tambahan? 1 tambahan. Apa? Lam bertasydid. Berarti fi'il madinya apa? Ta'allaqo. Ta'allaqo, berarti 1 tambahannya ya. 2 ditambah tak. Oh, 1 apa 2? 2 ya, bukan 1. Berarti termasuk sulasi mazid Humasi. biharfaini.
Ya sama ya. Berarti fi'il mujarradnya apa? Aliko. Yata'allaku, coba dibuat menjadi fi'il amar. Ta'allaq. Gimana caranya? Yang pertama dengan membuang huruf mudhari'ahnya. Fi'il amar terbuat dari fi'il mudhari'. Yang pertama dibuang huruf mudhari'ahnya. Kemudian apabila setelahnya huruf mudhari'ah itu berharkat, maka tidak perlu diberi hamzah wasl. Bila setelahnya sukun, maka diberi hamzah wasl. Yang mana jika di awal dibaca, tapi ketika di tengah tidak perlu dibaca. Terus? Dan dimabnikan jazm. Mabni jazm ya. Kalau dijadikan isim fa'il, gimana bunyinya? Muta'alliqun. Isim maf'ul. Muta'allaqun. Coba caranya membuat isim fa'il dan isim maf'ul yang terdiri dari sulasi mazid. Caranya terbuat dari fi'il mudhari'. Huruf mudhari'ahnya dibuang, diganti dengan mim yang berharkat lemah. Kemudian ain fi'ilnya diberi harkat fathah jika isim maf'ul dan diberi harkat kasrah apabila isim fa'il. Coba bunyikan dasarnya. Wa zinatul mudhari ismu fa'ilin bari risalati kan muaslim maka semua seluwir ati mutlaq wa min zaidin qasaba wa in fatah kami huma kana kasar terus maf'ul kan isim fa'il. Isim fa'il lain sulasi wazan yang mudhari yang dibaca kasrah ya dengan awalnya diganti yang kema jadi isim maf'ul jika ain fathah. Wazan-wazan isim fa'il dan isim maf'ul sebutkan. Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, musta'ilun, mufa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun, maf'ulun, muf'alun, mufa'alun, mufa'alun, mufta'alun, mufa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun, mustaf'alun. Pada biasanya wa ghalibuhu bahwa sulasi mujarrad itu isim fa'ilnya mengikuti wazan apa saja? Ikut wazan fa'ilun. Kalau isim maf'ulnya dasarnya fa'ilun isma fa'ilun idzan bi salasa tiap mutawad wa ismu maf'ul sulasi tarajuna maf'ulin ka tin fasal isim fa'il sulasi wazan fa'ilun isim maf'ul sulasi wazan maf'ulun. Lanjut ya. Tadi belum selesai dimurati. Diartikan masih belum. Coba diartikan. Nyatanya mah itu min guslihi berupa memandikan mayit, wa takfinihi dan mengkafani mayit, wassolati alaihi dan mensolati atas mayit, wa dufnihi dan menguburkan mayit. Tunggu dulu, mensolati atas mayit, maksudnya sholat di atas mayit? Bukan. Gimana? Mayitnya disolati. Ya, berarti mengartikannya langsung wassolatu alaihi dan mensolati mayit. Jangan mensolati di atas mayit. Nanti ada mayitnya disolati di atasnya, tidak boleh itu. Coba diberi murad sekilas. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal di sini yang saya baca menjelaskan tentang apa-apa yang berkaitan dengan mayit. Yang mana jika ada orang yang sudah tidak bernyawa alias mati, maka ada 4 kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup, yakni mengurusinya atau memandikan mayit. Kemudian yang kedua itu mengkafani mayit. Kemudian sholat jenazah atau menyolati mayit. Dan yang terakhir adalah menguburkan mayit. Pertanyaan terakhir kalau boleh. Boleh ya? Boleh. Kita tahu bahwa kalau ada hewan yang mati itu tidak perlu ada 4 rukun seperti ini. Hal yang dilakukan ada 4, tidak perlu. Bisa cukup dibuang atau dikubur saja, tidak perlu dimandikan. Disolati juga tidak perlu. Tapi kenapa kalau manusia meninggal itu harus dilakukan 4 hal ini? Ini tidak ada di teks, tapi maknanya ada. Kalau bisa jawab, saya kasih 100. Jawabannya menurut saya harus ada dasarnya. Itu ciri khasnya amsilati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok manusia itu harus dirawat sedemikian rupa? Karena manusia itu adalah makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Allah.
Dasarnya nggak jadi saya kasih 100 ya. Padahal saya sudah bawa ini di saku ini. Mungkin yang qiraatuna ada yang bisa jawab? Karena dasarnya ini bukan lagi nadham, tapi dasarnya adalah Al-Quran. Biar ada kombinasi baina amsilati wa qiraati. Kan lulusan qiraatuna ya? Iya. Iya, harus bisa jawab. Saya kasih passwordnya. Walaqad karomna. Ini bukan password kalau panjang. Walaqad karomna bani Adam. Kayaknya harus masuk qiraati lagi. Dari amsilati ke qiraati lagi ya. Ya, sudah cukup. Jawabannya bagus dan dasarnya juga bagus walaupun dibantu. Terima kasih. Tafadhol bil julus.